Hadirin jamaah musalla Al-Badru yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus akhina Bilal, Karam Ustaz Ahmad Firdaus, Saudara Yusuf dan semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan kehadirannya tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya, dan juga nambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal. Kita iringi dengan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah dengan keagungan dan keberkahannya suratul Fatihah
khusus buat diri kita masing-masing agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala, ujian yang menyesatkan, naudzubillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha-usaha kita, dimurahkan rezeki kita, dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, jadikan putra-putri kita putra-putri yang solehah, yang sakit ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur semoga dalam lindungan Allah, ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa taja'i bil yaumil qiyamah, wa man lam hafiz alaiha lam yakun lahu burhanan wa burhanan nuran wa burhanan wa tijadan wa qala asratu nafar la yaqbalu Allahu salatihim rajulun shalla wahidan bi khairin qira'atin wa rajulun yusalli wa la yu'addi zakatah wa rajulun ya'umul qauman wa hum lahu karihun wa rajulun mamlukan abidun wa rajulun syaribul khamr mudminan wa imra'atu zawjaha sahitan alaiha wa imra'atu salta bi ghairi al-khimar wal imam ja'ir wa rajulun akala riba wa rajulun la tanfu salatahu anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan memberitahu kepada kita bahwa nanti di hari kiamat ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nur, cahaya ya, dalam pembangkitan nanti. Apa yang dimaksud? Man hafadha ala sholat, siapa yang menjaga sholat, yang memelihara sholat, maka nanti di hari kiamat ya, akan memancarkan cahaya. Itu bercahaya ya, kayak kita jaga sholat kita, jangan males, jaga pelihara sholat ya, dalam keadaan apapun, jangan alasan, dalam keadaan apapun, agar kita nanti diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga di sini diterangkan bagi yang tidak menjaga.
ya nggak jaga sholatnya, dianggap nggak wajib, ntar sholat ntar kagak, la burhan, la nur wala burhan, tidak ada cahaya nanti. Alhamdulillah, nggak ada cahaya nanti di hari kiamat bagi orang yang tidak menjaga sholat. Sholat yang mana? Terutama sholat yang 5 waktu. Maka kita sangat malu nanti, ya, karena kita dibangkitkan sama nih begini, ya, ada ruh, ya, ada jasad semua, ya. Nanti ketika dibangkitkan sama, ya, tapi kita banyak menyesal kenapa kita menyia-nyiakan sholat, ya, banyak orang masih menyia-nyiakan sholat. Maka nanti dia akan menyesal. Awal yuhasabu abdu fil yaumil qiyamah sholat. Itu lagi pertama yang diperiksa nanti sholat. Maka kita jangan segan-segan. Ya. Sholat ini yang paling penting. Pertama sholat diperiksa sholat. Nanti di yaumil hisab pertama yang diperiksa sholat. Bukan hajinya, bukan puasanya, bukan zakatnya, enggak. Sholat dulu yang ditanya, yang diperiksa. Kalau sholatnya rapi, yang lain ikut rapi. Walaupun yang lain kita masih, ya, nggak beres, belum haji, puasanya nggak beres. Ya, tapi sholatnya rapi, ikut semuanya jadi rapi. Itu pesan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini diterangkan kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 10 orang atau 10 orang yang tidak diterima sholatnya. Ada 10 macam yang tidak diterima sholat. Yang pertama, orang sholat sendiri, la taqra'al qira'ah, tidak membaca apa-apa, diam, ruku, sujud, apa segala macam, ya, dia nggak baca, diam aja. Masih mending dia sholat sendiri, apa sholat berjamaah yang nanggung imam. Semua tanggungannya imam. Tapi kalau sendiri nggak ada pembacaan, nggak sah sholat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajulun dari sini yang kedua, yusolli wala yu'addi, ya, zakatahu. Sholatnya nggak diterima bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, kita nggak ada hitungan ya, kalau di grup ngaji ini nggak ada hitungan zakat, ada? Ada nggak hitungan zakat? Nggak ada. Kita termasuk nih orang yang menengah ke bawah. Nah, ini yang di atas. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti jadi orang kaya semuanya. Tapi mikirin zakat. Pikirin zakat dikeluarin. Ya, kira-kira, ya, orang yang tidak mengeluarkan zakat tapi dia ada hisab, ada hitungannya, harus mengeluarkan zakat tapi dia abaikan, sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ada aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan keluarkan zakat. Ya, ini bagi laki yang tidak mengeluarkan zakat, ya, itu sholatnya tidak diterima. Yang kedua, ya. Yang ketiga, seorang lelaki, ya, yang dibenci oleh orang kampung, karihun, artinya dibenci, itu sholatnya nggak diterima. Dan biar dia jadi imam juga nggak diterima, karihun, orang pada gendek. Nah, jangan ya. Apalagi kita munfarid
sama imam yang kita tidak sukai, yang dibenci. Mungkin perbuatannya, apanya ya, kelakuan nggak benar, tiba-tiba dia jadi imam, nggak sah sholat kita. Lebih baik munfarid, jangan niat berimam berjamaah, namanya munfarid. Ya. Dan juga ya, warajulun mamlukan abid, seorang budak ya ada dari kita, budak yang melarikan diri jadi imam. Ya, ada zaman dulu kali ya. Dulu budak itu udah milik majikan. Budak dulu milik majikan, mau diapain dia, cincang dia mau apa dia. Makanya dulu terdengar sejarah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak yang beriman, yang disiksa oleh majikannya supaya jangan ikut agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditaruh, dijemur itu, ya, dijemur di terik matahari dan dadanya ditindihin batu besar oleh majikan. Ya, di sini ya, budak yang melarikan diri. Dan warajulun syaribul khamar mudminan, nggak bakal diterima sholatnya yang masih biasa minum. Belum tobat, walaupun dia sholatnya nggak mabok, tapi dia membiasakan tiap hari dia nggak diterima itu sholatnya, alhamdulillah. Ya, jangan coba-coba kita minum khamar. Ya, jangan coba-coba pusing dikit masalah minum deh. Itu padahal itu minum ya, umul khabithat, ibunya kejahatan, biangnya minum khamar. Kalau orang sudah mabuk bisa berbuat zina, bisa membunuh, ya macam-macam. Kenapa? Karena akalnya udah bukan manusia kalau udah mabuk. Ya. Jadi kalau dia sholat ya nggak diterima sholat. Ya. Dan wanita yang yang nggak diterima sholatnya, ya, yang dalam suaminya marah. Ini bab wanita nih kalau zaman sekarang udah rusak nih, ya, rusak. Udah nggak anggap suami ini sholatnya aja nggak diterima ketika suaminya lagi marah. Coba bayangin, suami lagi gendap, lagi marah, lagi kesel. Ya, belum ada damai, dia sholatnya nggak diterima oleh Allah. Dan bagi wanita yang sholat tanpa mukena, karena semuanya kullu badaniha auratun, semua badan anggotanya aurat illa wajh wal kaffain, kedua ya, kecuali muka dan kedua telapak. Jadi kalau dia sholat tanpa mukena nggak sah, sholatnya nggak diterima. Ya, jadi dan juga perempuan yang tidak pakai mukena. Wal imam jabirul jayus, yang memaksa, yang durhaka. Ya, imam yang durhaka juga kita harus tahu. Mudah-mudahan kita nggak ada nih imam begitu. Imamnya Ustaz Firdaus, masya Allah ya. Nah, yang kita tahu kita ikuti. Kalau yang nggak tahu jangan. Ya, begitu makai ada pahamnya beda. Ya, jadi nggak seret sholat.
Pahamnya beda apa? Ya paling yang ketahuan satu, sholat subuh nggak pakai kunut, walaupun itu sunnah juga nggak enak, walaupun diceritakan tentang imam pada akur antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i sholat di belakangnya nggak pakai, cuman kayaknya nggak enak. Akhirnya jadi pertanyaan, lagi sholat kok nggak pakai kunut nih, ya. Jadi, dan juga yang terakhir di sini diterangkan rajulun akalar riba, seorang lelaki yang makan duit riba. Apa itu riba? Renten. Ya. Selagi dia berurusan dengan riba, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, riba, ya, riba itu apa ya, disebut bahasa kitanya renten, bank keliling, duit, ya. Terus ada tanda tanya, ya ada tanda tanya. Gimana tuh kredit motor? Kredit motor nggak apa-apa, itu emang udah ada agreement sekian. Kalau kita mau lunasin juga dealer nggak mau, emang udah utang. Tapi kalau yang namanya berbunga duit, ya, selagi kita masih berurusan sama mereka, sholat kita tidak diterima. Ya, mudah-mudahan ya kita hadir di sini nggak ada deh yang begitu. Kalau ada buru-buru deh, mendingan lunasin deh, tobat deh. Sholatnya aja nggak diterima, ya, sholatnya nggak diterima. Orang yang riba itu seperti nantangnya Allah, dia nantangin Allah. Dan sekecil-kecil dosa riba seperti menjinahi ibunya. Alhamdulillah. Ya, jangan coba-coba, memang udah hukum. Ya, begitu. Jadi ya, di sini ada 10 yang tidak diterima, yang tadi sudah dijelaskan. Ya, orang yang minum, orang yang riba. Yang terakhir adalah orang yang sholat ya, masih mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Dia sholat, itu Islam asli, Islam maksiat. Dia sholat tapi masih ngerjain perbuatan yang keji. Padahal sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Tapi dia sholat, tapi dia masih berbuat perbuatan yang seperti itu. Jangan diharap, ya, jangan diharap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi di antara 1 sampai 10. Ya, terus ada diselipin masalah tentang wanita. Ya, wanita tidak diterima sholatnya apabila suaminya dalam marah padanya. Dan kedua, ya, sholat tidak pakai mukena. Ya, dia sholat aja pakai baju panjang, sholat nggak bisa. Karena wanita itu ya, auratnya bainal wajhi wal kaffain, di antara muka dan 2 telapak tangan. Dia sholat jadi ketutup semuanya pakai ya mukena. Ya, maka dari itu kan kalau zaman sekarang saya cerita sedikit mengenai wanita. Ya, wanita ini sekarang masya Allah. Ya, kalau zaman pengajian ya, lelaki kalah Pak semuanya. Perempuan ngajinya masya Allah, tapi bukan untuk ilmu sih, banyaknya. Ya, dia ngaji sama laki kurang ajar jalan terus. Ya, pengennya gitu ngaji tuh. Ya, sama kita begini, menerangkan kita agar dia taat kepada suaminya, apa segala macam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu ini ya, wajib hukumnya kaum lelaki dan wanita, muslim lelaki dan muslim perempuan. Bukan hanya keliling di cuma ngaji begitu aja. Banyak mudorot daripada hasanat. Ya, ngaji Yasin, tahlil, maulid, ya udah aja di rumah kalau bisa.
Nah kalau dia ngaji buka kitab, hikmahnya banyak, dia nggak bakal ngayak, nggak bakal segala macam, takut. Kenapa? Karena diancam banyak larangan kaum wanita. Sekarang, waduh, ya, masya Allah, saya dengar orang yang meninggal, ya, udah ngedaftar, ntar tahlil ibu-ibu deh, tahlil ibu-ibu, ya. Terus ada orang hajat akikah datang deh, ntar ibu-ibu aja, terus sampai kedengaran di kuping, tahlilan ibu-ibu, ya, orang punya hajat akikah, hajat apapun ibu-ibu itu mu'allaqun, nggak nyampe, tapi dia berani mimpin. Tuh. Ini akhir zaman mu'allaq, yang mimpin adalah kaum lelaki. Ar-rijal gawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah pemimpin daripada kaum wanita. Wanita nggak bisa mimpin. Bahkan doa mereka kepada kedua orang tuanya tergantung ridho suaminya. Astagfirullah, sampai begitu. Bagaimana dia doakan orang lain? Subhanallah, serem. Itu ilmu yang sebenarnya. Dia menjadikan wanita sholihah tergantung taat kepada suaminya, baru dia mendapat titel sholihah. Ya. Tapi zaman sekarang kan kamu dia lari-larian, laki nanya, mah nggak masak, nggak, ntar tungguinnya berkah. La haula wala quwata illa billah. Apa ngaji gitu. Nah di sini dilarang tuh ya, sampai lakinya marah aja nggak sah sholat. Ini yang wajib, bagaimana yang lari-larian ngaji? Izin juga kagak, ada tuh laki lari seolah-olah paling benar. Nah ini di sini ya. Mudah-mudahan yang punya istri itu kasih tahu, nasihati. Apalagi ngikut nguburin, waduh saya gedap banget. Ya, nguburin, ngikut. Saya belum lama di masjid ada yang meninggal, ibu-ibu banyak. Saya bilang aja, Pak, pada pulang nggak? Pulang. Biarin ibu-ibu yang gotong. Ya, kita mendengar Rasulullah memberikan satu pahala gunung emas bagi kita nih yang nyolatin jenazah. Dan kita diberikan satu gunung emas lagi apabila kita ngantar jenazah. Ini kita bukan kaum perempuan. Gitu. Ya. Kadang dia sholat jenazah, diikut sholat jenazah. Di Atin sana Jumat udah banyak kaum ibu. Saya bilang hebat ini, dikit lagi khotib Jumat ibu-ibu. Ini coba lihat di sini Rasulullah pesan aja, tidak diterima seorang wanita sholat kalau dalam keadaan suaminya lagi marah. Ya, mungkin banyak kalau kita cerita tentang wanita, mungkin pantas kalau Nabi mengatakan ya nanti di neraka paling banyak umatku kaum wanita. Itu di situ. Siap. Mungkin kita sebagai pemimpin juga harus menjaga istri-istri kita supaya dia itu taat kepada kita. Ya, mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan kita dapat memelihara semuanya. Kita jaga sholat kita ya, dari kemurkaan Allah kita jaga, jangan sampai sholat kita dalam keadaan murkanya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sholat kita memancarkan cahaya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nubat insyaallah ta'ala amin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa as'aluna wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين